Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan kami EW Channel. Ya Allah ya Karim, ya Malik ya Kudus. Mudah-mudahan para pemirsa dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Mianga hingga Pulau Rote, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan yang prima, imun tubuh yang kuat, dan yang sedang sakit mudah-mudahan segera sembuh, dan yang sedang terlilit hutang mudah-mudahan bisa melunasinya, karena Allah Maha Kaya di atas segala-galanya. Amin, amin, Allahumma amin. Untuk kali ini saya ingin memaparkan sebuah narasi dari Satrio Piningit, bahwa Satrio Piningit merupakan manusia pilihan dari ruh-ruh pilihannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bahwa setiap saat Sang Pencipta semesta ini selalu menurunkan apa yang disebut dengan namanya Satrio Piningit atau Ratu Adil. Karena untuk mengadili, bukan untuk mengadili, tapi memberikan suatu himbauan, suatu arahan untuk menjadi seorang yang sangat adil dan bijaksana. Nah, disinilah bahwa Satrio Piningit dilahirkan atau dimunculkan itu memang pada saat-saat yang genting. Keadaan bahwa situasi semesta, terutama dalam tatanan kehidupan, itu sudah carut marut, sudah betul-betul porak-poranda. Kezaliman di situ, dijunjung tinggi sebuah kezaliman, tapi kejujuran selalu berusaha untuk dihancurkan. Namun tidak pernah mengingat semuanya bahwa kezaliman sehebat apapun pada akhirnya akan musnah dan akan terkalahkan. Nah, di sini pula bahwa seperti pepatah, walaupun kita membawa lari secepat kilat apapun sebuah kebohongan, pada akhirnya bahwa kejujuranlah yang akan memenangkannya. Jadi berbuatlah yang jujur, berbuatlah yang betul-betul adil. Walaupun keadilan itu seadil-adilnya hanya milik Sang Pencipta alam semesta ini, yakni Allah Azza wa Jalla. Namun tidak ada salahnya kita sebagai manusia biasa pun untuk belajar, mengkaji diri, mengkaji situasi, dan selalu namanya ketika kita belajar seperti Rasulullah Muhammad SAW, yakni saat pertama kali diberikan namanya ayat surat pertama, yakni adalah Iqra. Iqra itu adalah bacalah, bacalah terus, agar kita tidak dungu. Dungu dengan apa? Dengan situasi, dengan kondisi yang ada di setiap kehidupan ini, agar kita betul-betul berbuat yang bermanfaat, berbuat yang betul-betul bisa untuk mengentaskan segala ketimpangan, segala ketidakdinamisan, segala namanya pertikaian, segala sesuatu yang bisa menimbulkan sebuah sakwa sangka dan mungkin membuat satu penderitaan seperti apa yang baru-baru ini kita lihat di medsos, di televisi, di berita-berita yang lain. Apa yang terjadi sekarang namanya di belahan negara lain, di belahan dunia lain, yakni adanya peperangan di Eropa antara Rusia dan Ukraina. Mungkin di Jazirah Arab ada namanya Israel dengan Palestina. Nah, kita sebagai manusia yang waras, kita harus berdiri di tengah untuk memberikan solusi bijak, solusi yang mengacu kepada kemanusiaan, bukan karena sentimen ras, sentimen agama, atau sentimen kepentingan lain.
Tapi kita sebagai manusia yang waras, sebagai manusia yang tidak dungu, untuk bisa betul-betul ikut serta merasakan sebuah penderitaan yang dialami secara kemanusiaan, untuk bisa kita mengentaskan dengan mungkin cara kita yang mungkin berbeda-beda. Ada yang mungkin lewat doa, ada yang mungkin bisa lewat hartanya, untuk kita sumbangkan untuk mengentaskan penderitaan mereka. Nah, inilah ajaran-ajaran seperti ini adalah ajaran namanya Satrio Piningit. Karena Satrio Piningit ini menolong seseorang tidak melihat rasnya, tidak melihat agamanya, dan tidak melihat kepentingannya. Hanya satu kepentingannya, karena sama-sama manusia hidup di muka bumi ini dan sama-sama diciptakan oleh Sang Pencipta yang sama untuk menempati dunia ini. Nah, di sini kita belajar untuk bisa selalu untuk dalam namanya untuk memberikan sebuah solusi, memberikan satu sikap, mengambil satu sikap yang betul-betul bijaksana, bukan bijak sini atau bijak situ, tapi betul-betul yang namanya terarah, terukur, agar tidak namanya berat sebelah. Kita melihat bahwa sebuah ketimpangan-ketimpangan itu kan karena tadi dibikin timpang oleh si pembuat keputusan tersebut. Si keputusan tersebut itu lalai dan memang lupa serta melupakan sebuah keseimbangan. Padahal keseimbangan sudah jelas diciptakan. Ada siang, ada malam, ada senang, ada duka, ada derita, ada luka, atau banyak terus saling berkesinambungan. Namun kita sebagai manusia yang betul-betul melihat satu sisi sebagai manusia yang betul-betul merasakan bahwa kita diciptakan oleh nama Sang Pencipta semesta yang sama dan hidup di semesta yang sama. Semestinya kita harus betul-betul mengedepankan toleransi. Nah, gunanya namanya Satrio Piningit dimunculkan, dilahirkan di muka bumi ini di antara kita, itu bukan mengatasnamakan agama, tapi mengatasnamakan namanya keseimbangan, mengatasnamakan namanya toleransi. Untuk orang yang beragama pun sama, kualitasnya ditentukan dari bagaimana mereka memperlakukan orang lain, bagaimana mereka namanya mengedepankan tentang toleransi. Itu baru namanya manusia yang beragama. Nah, kadang-kadang kita lupa agama hanya sebagai sebuah alat komoditi, sebagai identitas. Nah, ini yang parah kan semacam ini. Padahal Sang Pencipta menurunkan agama itu agar kita waras, agar kita bertoleransi, saling mengagumi, saling menyayangi, dan saling untuk merangkul, bukan saling memukul. Nah, Satrio Piningit itu untuk contoh dari kita. Satrio Piningit tidak akan mendera atau mungkin menghardik agama lain. Tidak, tapi untuk sama-sama berdiri di muka bumi ini untuk menjadi satu kekuatan dalam kemanusiaan, agar kita selalu bergotong royong, bertoleransi. Itu intinya. Intinya adalah toleransi. Manusia yang beragama dengan kualitas tinggi mengedepankan sebuah toleransi, bukan egosentris atau kesombongan bahwa agama saya lah yang paling hebat, agama situ kurang hebat. Itu bukan seperti itu, tapi sama, karena agama sifatnya privasi antara kita dan Sang Halik, Sang Pencipta alam semesta ini, yakni Allah Azza wa Jalla. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.